hidup manfaat di seluruh alam. Tolong semangat kalau jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aslama falyahtatim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Tentunya segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tercurah kepada kita semua, wabil khusus nikmat yang tercurah kepada Adinda Rio. Atas nikmat yang pertama, tasyakur bin ni'mah, telah menempati rumahnya di komplek GFC ini. Ya, beserta keluarga besar, sangat abi hormati, semoga Allah muliakan. Dan nikmat yang kedua, nikmat Allah ini banyak, hanya nikmat yang sekarang dirasakan. Yang kedua adalah nikmat telah mengkhitankan putranya. Alhamdulillah sudah beberapa hari yang lewat di khitan. Sekarang insya Allah mudah-mudahan sudah sehat kembali, sudah normal kembali menjalankan kehidupannya sebagai seorang anak. Yang namanya adalah Farel ya. Namanya apa? M. Muhammad Farel Dwi Fasio. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan khitannya ini menjadi ibadah dan mengikuti jejak langkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam senantiasa tersajikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dalam ridha Allah, serta kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, warathatul anbiya wal mursalin, guru-guru kita semua, dan semoga sampai kepada kita yang senantiasa mengharapkan syafaatul ijma' di yaumil qiyamah, yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar yang sangat kami hormati dan semoga Allah muliakan. Begitu pula dengan segenap tamu undangan, mobil khusus ketua perumahan kita sekaligus MC kenamaan kita, kenamaan Masya Allah, yaitu Saudara Ali Umar Hamzah ya, beserta segenap perangkatnya, juga Bapak Mbah Husin selaku ketua DKM Masjid ya, Dewan Kemakmuran Masjid ISBI Ibnu Suhaim Ismail, beserta segenap perangkatnya yang dapat hadir. Karena afwan ada titipan juga dari bendahara masjid karena begawe, jadi mohon maaf kepada sahibul hajat tidak dapat hadir. Begitu juga dengan pengurus yang lain yang ada kesibukan gawe yang tidak dapat ditinggalkan, maka mohon maaf kepada sahibul hajat karena tak dapat hadir pada kesempatan kali ini. Ya, tapi yang hadir insya Allah tidak kalah banyak dan cukup semangat ikut bersyukur atas jahitannya Muhammad Farel ini. Insya Allah berkah. Ya, begitu juga mengucapkan selamat datang, marhaban, ahlan wa sahlan kepada walaupun sudah katanya 2 tahun ya, tapi ya boleh dikata di tempat inilah ya, di GFC ini kan hampir rata-rata orang-orang baru. Ada orang lain ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun gitu kan. Beda dengan Abi. Nah, kalau Abi kan tinggal di sini sudah kira-kira 7 tahun di wilayah Sematang Borang ini, 7 tahun. Nah, jadi biar tambah ini ya, biar tambah akrab, tambah kenal. Nah, 7 tahun. Dari sejak ini komplek belum ada, mungkin masih di alam gaib kali ya.
masih hutan belantara, kanan kiri komplek perumahan Geria Borang Indah 2 atau GBI, GBI itu. Nah, itu dua apa namanya, kanan kiri itu hutan belantara, sekarang sudah banyak perumahan di mana-mana, alhamdulillah. Ya, dengan kesabaran akhirnya dapat juga masjid di sini dengan kehadiran wasilahnya perumahan Grand Family Ceria atau GFC, alhamdulillah. Semoga perumahan ini juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjadi jalan hidayah, jalan taufik, jalan masjid, jalan ibadah untuk semuanya kita di sini di komplek GFC dan seputarannya, GBI dan seterusnya. Dan bagi siapapun warga di sini, terutama Sahibul Hajat, semoga tidak sungkan-sungkan karena masjid dekat untuk memakmurkan masjid. Tadi alhamdulillah ananda kita Muhammad Farel sudah diarak ya, sudah diarak dari masjid. Ini menunjukkan bahwa hikmah yang pertama dari khitan ini, kita berharap mudah-mudahan ananda Farel ini dapat menjadi ahli masjid. Ahli masjid, orang masuk dalam bagian orang-orang soleh. Dan mudah-mudahan bapaknya, keluarganya semua pada ikutan ke masjid. Ya. Dan seperti nikah juga ya, kalau orang nikahnya di rumah dengan di masjid lain berkahnya. Kalau nikahnya di masjid diharapkan mudah-mudahan yang laki-lakinya jadi ahli masjid. Nah, ini juga semoga yang khitan, yang di khitan ini, Farel, mudah-mudahan kalau sudah di khitan ini suruh-suruhlah ke masjid ya. Buat Adinda Rio, suruh-suruhlah aktif di masjid, ikutlah pengajian ya. Di sana ada TKTPA, nah ngaji-ngajilah gitu. Karena sekarang sudah mantap keislamannya, tidak lagi mengganggu orang. Sebab menurut ulama fikih, kalau anak yang belum dikhitan itu bisa memutus soft, bisa memutus barisan. Kalau ada anak yang belum dikhitan, dia ada di tengah-tengah orang tua, maka sholatnya orang tua ini dibarengi oleh anak yang masih bawa najis. Ya, karena kalau orang yang belum dipotong itu burung, nah burungnya belum dipotong yang sedikit itu namanya kasyafahnya belum dipotong, atau bahasa lain kulupnya yang ujungnya belum dipotong, itu masih rentan dengan bakteri, rentan dengan najis. Kalau kencing itu belum bersih. Nah, makanya kita ada syariat khitan. Kalau dalam kaidah fikih al-khitanu qat'ul jildal hasyafah. Memotong yang namanya hasyafah itu mesti penting. Dulu bukan zaman canggih ya, tapi urusan kesehatan ini ternyata lebih tahu orang-orang dulu daripada sekarang. Lebih tahu orang-orang dulu. Ketika Rasulullah SAW bersabda baik kepada orang yang sudah dari dulunya ini ya sudah masuk Islam, atau kepada yang belum masuk Islam, yang baru akan masuk Islam, beliau menyatakan begini, qala Rasulullah SAW, alqi anta sya'rul kufri. Beliau menyatakan, buanglah rambut-rambut kekufuran dari dirimu. Segala macam yang kafir, kalau sudah masuk Islam, buanglah. Waqtatin, dan berkhitanlah. Termasuk membuang ujung itu, ya, ujung burung itu mesti dibuang. Itu adalah bagian dari simbol keislaman. Jadi orang Islam ini memang bersih. Orang Islam memang suci. Artinya minimal berusaha untuk membersihkan diri dengan sebaik-baiknya. Ayatnya bagaimana, Bi? Ayatnya dalam Al-Quran ada. Di antaranya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat cinta kepada orang yang bertaubat dan sangat cinta kepada orang yang membersihkan diri. Jadi membersihkan diri ini kan termasuk mencukur bulu ketiak, membersihkan diri, mencukur bulu zakar kemaluan, mensucikan diri, mencukur kumis, mensucikan diri, menggunting kuku, mensucikan diri. Pendek kata, memang hal yang sifatnya kebersihan itu adalah termasuk membersihkan diri. Mutatahhirin. Nah, termasuk juga khitan. Penjelasannya ya dalam hadis ini yang dibacakan barusan ini. Nah, tambahan lagi, qala
apa namanya? Qala Rasulullah SAW, yang satu lagi hadisnya, Iza izal taqal khitanan, iza taqal khitanani wajaba faqad wajabal ghuslu. Apabila bertemu dengan dua khitan, maka hendaklah dia mandi. Ya, artinya kalau sudah suami istri, kalau sudah dipertemukan dengan dua khitan, maksudnya laki-laki dan perempuan ini memang ada khitannya, memang mesti berkhitan. Laki-laki dan perempuan, waktu kecil khitannya. Nah, jadi berangkat dari dalil-dalil ini, maka perintah khitan ini adalah dikenakan wajib untuk kita melaksanakannya. Ini penting. Penting sekali masalah khitan ini. Saking pentingnya dulu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan awalnya perintah khitan, makanya kita disuruh ya, fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Maka ikutilah ajaran Nabi Ibrahim ini dengan sebaik-baiknya. Millah Nabi Ibrahim dengan sebaik-baiknya, ikuti. Nah, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikhitan itu umur 80 tahun, mengkhitan dirinya umur 80 tahun. Bayangkan begitu kerasnya itu Nabi Ibrahim, ya, namanya umur 80 tahun, kakek-kakek, dikhitan. Mengkhitan dirinya sendiri, entah pakai apalah itu alatnya. Pokoknya memang saking pentingnya khitan. Bahkan Nabi Isa alaihissalam, yang orang Kristen menyebutnya Yesus Kristus itu, kalau menurut kita itu juga sebetulnya ada di kitab Kejadian, di Injil Lukas itu ada diterangkan di sana bahwa Nabi Isa alaihissalam dikhitan atau Yesus Kristus itu dikhitan di hari ke-8 setelah kelahirannya. Ya, hari ketujuhnya itu akikah, hari ke-8-nya ya khitan. Cuman sayangnya orang-orang yang kebanyakan tidak mengamalkan, yang katanya pengikut Yesus itu tidak mengamalkan khitan kebanyakan. Hanya orang Islam lah yang betul-betul berpegang teguh kepada milah Abraham atau milah Ibrahim alaihissalam yang dia mengamalkan khitan. Kita ini mengamalkan khitan dari sejak kecil. Nah, dari tadi Pak. Nah, ini kayak mandi. Edan. Ya, alhamdulillah ya. Coba dari kemarin, dari tadi. Kopai, ya, udah banyak. Sudah berapa gelas kopai dari pagi tadi? Masya Allah. Tinggal mungkin minuman yang dingin yang belum dapat. Nah, request gitu. Coba, Masya Allah ya. Nanti ada apa es campur campur apa lah. Ya. Dan apa namanya, minuman kopai itu kalau dihitung-hitung udah 5 gelas ya sekarang. Dari pagi tadi, Masya Allah. Itu kalau kencing udah kencing kopai aja tuh kayaknya yang keluar itu mungkin. Aduh, ya Allah ya Rabb. Nah itu, jadi para jamaah, kembali ke yang tadi sedikit. Ini adalah syariat khitan ini, khitan penting ini, memang harus dijalankan. Nah, jadi buat kesehatan dan kebersihannya Farel yang berkhitan, itulah begitu hikmahnya. Dan buat orang tuanya adalah hikmahnya berkhitan, buat orang tuanya akan menjadi amal soleh karena telah mengkhitankan anaknya. Makna amanahnya adalah, artinya Adinda Rio ini mengamanahkan kepada anaknya, menyuruh kepada anaknya untuk berislam dengan sebaik-baiknya dan menjadi ahli masjid. Karena nah ini harus hati-hati. Waktu anak belum dikhitan, kalau dia ke masjid, nah berhati-hatilah kalau nyentuh orang sholat itu bisa memutus shaf. Ini kesepakatan para ulama ahli fikih. Memutus shaf. Kenapa? Dia masih bawa najis. Maka bagusnya dikhitan itu sejak kecil. Seperti Nabi Isa alaihissalam. Itu dikhitannya di hari ke-8 setelah kelahiran. Ya, ini kadang-kadang kita ngeri juga sih, belum tega katanya. Akhirnya dikhitannya umur, ada yang kadang 7 tahun, ada yang kadang 12 tahun. Ya, emang tidak salah juga, cuman tidak utama, tidak afdol. Yang afdol itu dikhitan waktu kecil. Dan perempuan juga, kalau menurut mazhab Syafi'i, ya kita termasuk yang mengikuti mazhab Syafi'i, mudah-mudahan semua juga sama, itu dikhitan juga yang perempuan sedikit. Jangan tidak dikhitan. Karena manfaat dikhitan ini selain kebersihan juga mengendalikan hubungan seks libido, nafsu berlebihan. Itu orang yang dikhitan. Makanya kalau nggak dikhitan kan kayak domba kawin.
Kalau nggak dihitan itu sudah tidak terkendali aja nafsunya, nubruk sana sini. Ya, tuh hati-hati. Nah inilah yang namanya bab perkhitanan kalau diambil singkatnya begitu. Jadi supaya semuanya pada paham, karena Abi yakin yang datang ke sini belum tentu semuanya ya suka taklim. Nah sekarang ini mudah-mudahan dengan adanya hikmah ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama semangat untuk bertaklim, dan nanti melalui pelopor dari Ananda Farel, mudah-mudahan nanti bermunculanlah pemuda-pemuda, remaja-remaja masjid yang handal, sehingga mulailah dari sekarang aktif di pengajian-pengajian masjid. Kalau ada azan berkumandang, ingatlah itu, ya. Dan menjadi hikmah juga buat orang tuanya agar lebih rajin memakmurkan masjid Allah. Karena kan sudah dibersihkan. Tinggal kita ini betul-betul bagaimana caranya supaya lebih istiqomah ke masjid. Ini manfaat kita bikin. Dan satu lagi, sekali lagi, Islam itu, orang yang masuk Islam itu mesti dibersihkan terlebih dahulu. Ya. Kalau orang lain mungkin dibaptis, dibersihkan itu paling saat itu aja. Tapi kalau kita di Islam ini bersihkannya selain di khitan juga sholat 5 waktu dibersihkan juga. Wudu dia, mandi juga itu dibersihkan. Selalu itu orang Islam. Ini memang pengikut Nabi Isa yang asli ini ya kita, karena kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Insya Allah. Nah jadi disinilah kita harus pahami bahwa khitan ini memang sangat-sangat penting. Jadi buat siapa saja yang belum dikhitan, khitanlah. Ya, khitan. Mungkin ada anak-anak muda yang ternyata lupa dia belum dikhitan, khitanlah. Ada Pak, soalnya Pak. Ada ini para jamaah, orang sudah besar, nggak ingat, mungkin dia nggak tahu syariat atau tidak openan sama yang namanya syariat, tidak peduli, ngakunya Islam belum dikhitan. Ada juga yang begitu. Ya, pernah ketemu ada cerita tuh orang Bangka, tapi tidak semuanya. Cuman ada yang belum dihitan ternyata umur sudah 20-an lebih, mau 30 mungkin. Nah, hati-hati dengan yang seperti itu. Hal terakhir yang ingin Nabi sampaikan tentang rumah, sedikit saja. Rumah yang baik adalah nawwiru buyutakum bis-shalata wa yaqra'ul Qur'an. Ini sabda kama qala Rasulullah SAW. Rumah yang terbaik adalah rumah yang diterangi rumah tersebut dengan salat sunnah dan bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca sendiri, bukan muter kaset aja. Muter kaset, muter kaset, muter HP boleh juga, boleh muter laptop, boleh ada ayat Quran gitu. Cuman lebih afdolnya lagi kalau baca sendiri. Salat sunnah itu seperti tahajud, duha, makmurkanlah rumah itu dengan salat sunnah. Karena yang wajibnya buat ikhwan, buat laki-laki di masjid itu yang paling penting. Nanti pulangnya laki-laki dari masjid ke rumah, insya Allah bawa rahmat, bawa kasih sayang Allah, bawa keberuntungan, bawa kemenangan, bawa kebahagiaan. Kalau orang ahli masjid, imam rumah ini ahli masjid, insya Allah lain dengan imam rumah yang tidak ke masjid, yang susah mau masuk masjid itu susah. Nah makanya para jamaah, ayo kita makmurkan masjid supaya rumah-rumah kita ini terang, bercahaya. Selain sholat ya di masjid juga kita bisa taklim, nanti nambah ilmu-ilmu agamanya. Ya kiranya inilah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon banyak-banyak dimaafkan. Semoga ada guna manfaat dengan pertemuan yang singkat ini, karena acara kita sudah dari jam 10 tadi, dan Nabi juga yakin berhubung ini ada hidangan spesial dari Sahibul Bait yang punya hajat tuan rumah untuk hari tasyakur bin ni'mah rumahnya dan juga hari hitannya, telah dihitannya anaknya. Ini pasti ada hidangan spesial dan seluruh jamaah juga sudah lapar. Ya pokoknya melatih ke Surya Akbar. Abi tolong ceramahnya cepat berhenti karena perut udah lapar. Lapar toh? Lapar? Ya sama juga pengen makan euy. Ya, tadi pagi cuma sarapan doang euy. Ya. Oke, cukup dengan kopi dan gorengan saja euy dari pagi euy. Nah, sekarang hantamlah di sini euy. Ya, mudah-mudahan semua pada sehat, semua hajatnya dari semua jamaah, khususnya keluarga besar Rio, keluarga besar, semoga dikabulkan hajatnya. Semoga Allah jadikan hidayah taufik Allah tercurah kepada keluarga Rio semuanya dan umumnya buat kita semua insya Allah. Salam hormat juga buat Bapak siapa tadi?
Yang sambutan itu Pak Indra ya, Pak Indra Jaya SH MH. Nah kalau Pak Bahusin MM, mandi ke mayit. Ya. Bapak Bahusin kasih gelar Bapak Bahusin MM, mandi ke mayit. Ya, tapi yang jelas bukan macam-macam ya, mandi ke mayit. Itu. Kalau ini kan MH Master Hukum ya. Apa Master Hukum ya? Nah, Master Hukum pengacara mungkin ya. Atau dosen Muhammadiyah. Oh, pantas lah Pak, nasaminallah wa fatsum qarib. Ya sama Abi juga sebenarnya orang Muhammadiyah latar belakangnya. Waktu sekolah Abi Hilman ini di SMA Muhammadiyah 1 Cimahi Bandung. Dan pernah duduk di Majelis Tabligh Muhammadiyah di Bandung. Ya Muhammadiyah kota. Gitu. Alhamdulillah di Majelis Tabligh pernah gitu ya. Cuman karena banyak ikhwan-ikhwan di sini yang apa namanya, polanya seperti ini ibadahnya, maka kita insya Allah berbaur. Nah, ini cuma sekedar label aja ya. Pada kenyataannya insya Allah Abi pengikut Madhabus Syafi'i rahimahullah tabaraka ta'ala. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, dan semoga bermanfaat apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Siti Samsi dan membaca Yasin dibaca Patang Sinayan. Mohon maaf lahir dan batin bila bersuah hal-hal yang bukan. Kalau lebih mohon banyak-banyak dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum billahi fisabil haq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Goyang terus ini kena kipas. Oke. Ya para jamaah, mohon maaf, tolong doa dulu supaya ini tempatnya hening dulu sebentar. Kita memohon kepada Allah, kita mengemis kepada Allah. Jadi minta tolong buat seluruh jamaah untuk suasananya dikondisikan silent ya, keep silent please. Ya. Please silent please. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله رب البرايا، نستغفر الله من الخطايا على هذه النية ولكل ليلة صالحة، وإلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وزوجه وذريته وقرابته وإخوانه وأخواته من النار أجمعين. سيئ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بارع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم اغفر وارحم وبارك للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولوالدينا وللمعلمين والمعلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين إخوان المسلمين في فلسطين وفي كل مكان المسلمين. Ya Allah, ya Rabbana, ya Mujib as-Sailin, pada kesempatan hari ini ya Allah kami berhimpun di hadapan Engkau seraya memuji keagungan dan kebesaran-Mu ya Rabbana. Seraya juga menyajikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa. Semoga Engkau jadikan kami pengikutnya beliau ya Allah, tanpa tercampuri oleh segala macam amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasul-Mu ya Rabbana. Ya Allah, ya Mujib as-Sailin, pada kesempatan kali ini kami mohonkan pengampunan Engkau, kasih sayang Engkau, dan juga berkah kebaikan ziyadatul khair dari Engkau ya Rabbana. Kami mohonkan curahkan ini, limpahkan ini kepada kami yang masih hidup maupun kepada yang sudah wafat, wabil khusus kepada keluarga besar dari keluarganya Rio beserta keluarga besarnya ya Rabbana.
Kami mohonkan pertolongan Engkau. Tanpa semua itu kami akan tergolong orang-orang yang merugi. Ya Allah, ya Mujibus Said, kami mohonkan kepada Engkau juga ya Rabbana. Semoga Engkau sakinah mawaddah warahmahkan keluarganya daripada Rio keluarga besar. Semoga Engkau senantiasa curahkan kedamaian, keberkahan kepada keluarga ini ya Rabbana dan seisi rumah seluruhnya. Engkau curahkan keberkahan di rumah ini ya Rabbana. Di rumah yang ditempatinya ini semoga menjadi baiti jannati rumahnya dan surganya bagi dia dan sekeluarga besarnya ya Rabbana. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, ya Mujibus Sa'ilin, semoga Engkau curahi hidayah taufik kepada seisi rumah dari Ria dan keluarga ya Rabb. Kami mohonkan semoga beliau ini adalah keluarga yang taat kepada Engkau, menjadi ahli masjid, termasuk anaknya yang baru dikhitan ini ya Allah, yang sudah sehat dan beberapa hari dikhitan ini. Semoga Engkau salehkan anaknya, Engkau salehkan Ananda Farel ini ya Rabbana. Jadikan beliau menjadi pionir utama, menjadi pejuang ajaran Islam yang mulia ini ya Allah, berguna bagi agama, nusa bangsa dan juga tentunya bagi keluarga ya Rabbana. Ya Allah, dengan telah dikhitannya Ananda Farel ini, semoga Engkau makin kuatkan iman Islamnya, Engkau faqihkan dia pada agamamu ya Allah. Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil, khususan ila Ananda Muhammad Farel. Istajib doana ya Allah. Rabbana hablana minas salihin. Rabbi radiyya, Rabbana radiyya, khususan ila Ananda Farel. Istajib doana ya Allah, ya Mujibus Sa'ilin. Rabbi zid ilma warzuqna fahma. Rabbi zid ilma warzuq fahma, khususan ila Ananda Farel. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Rabbana, kabulkan permohonan kami ya Rabbana. Ya Allah, ya Mujibus Sa'ilin, terangilah rumah-rumahnya, terangilah seisi rumahnya dengan salat, berusaha untuk salat sunat dan bacaan Al-Quran, berusaha untuk belajar ilmu-ilmu keislaman. Tolong curahkanlah semangat untuk menggapai ridhamu ya Rabb. Kami sadar hidup tak akan lama di alam dunia ini. Mungkin yang masih muda belum tentu panjang umur sampai tua. Kalau yang sudah tua, ya sudah jelaslah akan dekat ke pintu kubur. Maka kami mohonkan kepadamu ya Rabb, di sisa usia kami yang berkah ini, tolong hidupkan kami dalam keadaan aish kariman wa azizan, hidup mulia dan gagah di sisi Engkau, menjadi pejuang tangguh penegak syariatmu ya Rabbana. Dan kalaupun Kau takdirkan kami untuk sebentar lagi mungkin wafat, Kau memperkenankan kami, manggil kami ya Rabb, mengundang kami ke haribaanmu ya Rabb, maka wafatkan kami dalam keadaan wa'azi au mut syahidan li ni'mat lazat laksana syuhada di medan jihad. Engkau ringankan sakaratul maut kami ya Allah, yang pedih begitu sakitnya, seperti diantaranya seperti 200 tusukan pedang. Kami mohonkan ya Allah, ringankan, mudahkan kami dalam sakaratul maut. Ya Allah, dari anggota keluarga Dinda Rio ini kalau ada yang sakit, semoga Engkau sehatkan menjadi penggugur dosa, penambah pahala ya Rabbana. Bila ada yang telah wafat yang tadi telah dikirimkan dalam acara yasinan tadi ya Rabbana, semoga Engkau curahkan nikmat kubur, Engkau curahkan nikmat surga dan nikmat menatap wajahmu ya Rabbana. Fa inna insyaallah bikum lahiqun. Suatu saat juga nanti kami akan menyusulnya ya Mujibus Sa'ilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma a'tiq riqabana riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina wa azwajina wa dhurriyyatina ikhwanana wa akhwatina minan nari ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز غفار اغفر لنا ستر رسولنا وبين رزق ارزقنا في هذا الشهر يا مجيب السائل. وصلى الله على نبينا رسول محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. قبول تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustadz Abi Hilman yang telah menyampaikan tausiah yang begitu mencerahkan. Semoga ilmu yang disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yaitu acara pembagian hadiah lomba. Ada lomba gap dan juga lomba karaoke. Jadi untuk mempersingkat waktu, juara 1, 2, dan 3 langsung naik ke atas panggung karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12 siang. Jadi untuk pemenang lomba gap, juara ketiga ada Adi CS, juara kedua ada Akbar CS, dan juara pertama ada Dimas CS. Kepada yang saya sebutkan agar bisa naik ke atas panggung. Jadi langsung 3 juara untuk mempersingkat waktu. Adoh? Katek kan lo? Adoh. Oh adoh. Oh ini Dimas nah. Adoh kalau. Dimas. Kalau dapat duit traktir, bos. Padahal yang satu soalnya nggak ada banting. Wah. Pelan.